Jangan mendekat. Dagingku nggak enak dimakan. Wahai rekan kultivator, kami adalah sisa roh dari 7 leluhur Dao. Kami sudah lama menunggu di tempat ini, menunggu penerus sekte kami. Kami melihat tulangmu sangat luar biasa. Semuanya sudah beres. Jodoh yang luar biasa ini adalah hukum asal dari 7 leluhur Dao kuno. Tubuhku rasanya mau meledak. Ting. Terdeteksi inang yang cocok. Sistem sekte tertinggi abadi telah diaktifkan. Silakan pilih bonus untuk pemula. 1. Akar spiritual tingkat dewa. 2. Senjata sihir raja abadi. 3. Fusi 7 jiwa. Dan memanggil 8 pelindung agung. Penjaga benua langit mendalam. Tingkat kultivasi terdiri dari pemurnian ki, pendirian yayasan, inti emas, bayi jiwa, dan dewa pengubah. Lalu raja abadi, yang mulia abadi, dan kaisar abadi, hingga mencapai alam legendaris, yaitu alam leluhur Dao. Alam leluhur Dao. Soal bonus pemula, apa perlu dipilih lagi? Aku pilih nomor 3. Saya, pelindung Su, menghadap ketua sekte. Saya, pelindung Bai, menghadap ketua sekte. Saya, pelindung Xiong, menghadap ketua sekte. Gila. 7 leluhur Dao, dan 8 pelindung agung, dan Jin macam... Apa ini? Gila banget. Baiklah, mulai hari ini, pelindung wanita memegang kendali atas hukum pidana, pelindung Bai mengurus tata cara kehidupan, pelindung Sing bertanggung jawab atas pertahanan. Siap, laksanakan. Sekte ini berantakan sekali, bahkan nggak punya gerbang yang layak. Tenang saja. Ketua sekte, selama ada kami di sini, jangankan kaisar abadi, bahkan mereka pun tidak akan bisa melangkah masuk selangkah pun. Oke. Kalau begitu perbaikan formasi pelindung gunung, kuserahkan padamu, energi spiritual di tempat ini sudah kering. Membangun kembali sekte ini, sepertinya butuh waktu lama. Tidak masalah. Selama aku ada di sini, sekte Taichang pasti akan kembali ke puncak kejayaannya. Tolong terima murid langsung pertama dalam 3 hari. Misi gagal, menghapus inang, 3 hari? Di tempat terpencil seperti ini, di mana aku harus mencari seorang jenius untuk dijadikan murid. Lupakan saja. Lebih baik aku cari ketenangan dulu. Pelindung Su, pelindung Bai. Lepaskan aura kaisar kalian, berani-beraninya monster rendahan di pegunungan Luoxia, berulah di wilayah sekte Taichang. Serahkan 100 yuan, aku akan membuat kematianmu cepat. Gerbang bayangan darah, sedang bekerja. Siapapun yang menghalangi, mati. Gerbang bayangan darah. Besar sekali mulut kalian. Sepertinya murid pertamaku sudah datang sendiri. Lindung Ye, pergi selesaikan urusan itu. Lari, ayo terus lari. Kenapa berhenti? Kalian memusnahkan seluruh keluarga suku. Apa kalian benar? Benar? Tidak takut pada hukuman langit? Inilah hukuman langitnya. Serahkan esensi spiritualnya, dan aku akan membuat kematianmu tidak menyakitkan. Anda ini siapa? Siapa yang berani mencampuri urusan gerbang bayangan darah? Tidurlah yang nyenyak, berlagak misterius. Serang bersama, bunuh dia. Sekali serangan menghapus kultivator tahap Yuanying. Bagaimana mungkin? Pemimpin sekte ingin menerimamu sebagai murid. Ikutlah denganku. Aura formasi ini, bahkan 10.000 kali, lebih mengerikan daripada formasi pelindung keluarga suku. Dengan sosok sekuat ini, yang memimpin, mengapa sektenya malah hancur berantakan? Pemimpin sekte, dia sudah saya bawa ke sekte, pembangunannya sangat terburu-buru. Jadi belum sempat diperbaiki sepenuhnya. Ding, menggunakan kartu peningkatan sekte. Sekte sedang dalam proses peningkatan tingkat. Sumu Yue, sang pemilik tubuh dengan energi spiritual bawaan, satunya orang yang selamat dari keluarga Suye. Kamu menyelidiki aku, energi spiritual di dalam tubuhmu mengalir deras, tapi bercampur dengan kebencian berdarah yang luar biasa besar. Tidak akan bisa menipuku, hanya dengan jentikan jari. Dia menyembuhkan lukaku. Sebenarnya, seberapa mengerikan kekuatan Sekte Master ini, selama aku bisa membalaskan dendamku, nyawaku adalah milik Sekte Master sepenuhnya. Bergabunglah dengan pavilion bayangan darah di bawah Sekte Taichangku. Hanya perlu membalikan telapak tangan. Sumu Yue, apakah kamu bersedia menjadi muridku? Muridmu, Sumu Yue, memberi hormat kepada guru. Bagus, sejak hari ini, kamu adalah bagian dari sekteku. Dendam kesumatmu yang sedalam lautan darah itu, biar guru yang menyelesaikannya untukmu. Asteris ting asteris, menerima murid berhasil. Hadiah, formasi 10.000 dewa kuno. Hadiah, pohon dewa pencerahan, pelindung sekte.
Saya di sini, Tuan. Masukkan papan formasi ini ke dalam pegunungan Luxia. Lindungi sekte kita. Baik, akan saya laksanakan. Muyue. Ikut guru keluar sebentar. Formasi yang sangat mengerikan. Aku merasa kekuatan spiritual langit dan bumi semuanya terkunci di tempat ini. Ini adalah formasi 10.000 dewa kuno di bawah level kaisar abadi. Sekali menyentuhnya, langsung mati. Energi spiritual di sini bahkan berubah menjadi kabut. Ini adalah pohon dewa pencerahan. Berkultivasi di bawah pohon ini bisa terhindar dari iblis hati. Ayo, guru akan membawamu memilih teknik kultivasi yang cocok untukmu. Guru, hati-hati, ada sesuatu di dalam sana. Itu hadiah dari sistem. Kenapa di pavilion teknik rahasia ada aura makhluk iblis? Itu hanyalah ujian pembatas yang 10 kali lipat lebih kuat dari teknik kultivasi. Masuklah. Begitu cepat langsung beresonansi. Tidak salah lagi, dia memang pemilik tubuh dengan energi spiritual bawaan. Teknik yang sungguh luar biasa, teknik pemulihan segala makhluk, hambatan kultivasiku, perlahan menghilang. Akumulasi kekuatan yang matang, energi spiritual mulai muncul, terobosan. Terima kasih banyak guru, atas ajaran ini, murid telah mencapai tahap awal inti emas. Ini pil pencerahan dan cincin penyimpanan untukmu. Pergilah ke gunung belakang, cari gua untuk memperkuat kultivasimu dengan tenang. Baik guru. Murid mematuhi perintah. Ketua, wakil ketua, dan semua orang yang pergi ke Gunung Luxia, tablet jiwa mereka hancur berkeping-keping. Mereka semua tewas. Gunung Luxia itu hanyalah reruntuhan. Siapa yang berani melakukan ini? Hamba tidak tahu. Ketua, hamba hanya mendapati ada sebuah formasi pelindung gunung yang baru di sana. Ketua, bukankah sekte Taichang sudah lama tak terdengar kabarnya? Mungkinkah ada sisa-sisa anggota mereka yang bangkit kembali? Peduli amat siapa sisa mereka itu? Beraninya mereka membunuh anggota sekte bayangan darah kita. Utang darah harus dibayar dengan darah. Formasi pelindung gunung itu bisa menghabisi mereka dengan mudah. Wakil ketua, sepertinya ini agak mencurigakan. Biar aku sendiri yang turun tangan. Formasi apapun itu, pasti akan kuhancurkan menjadi abu. Sampaikan perintahku. Kumpulkan semua pasukan elit. Ikut aku, kita ratakan Gunung Luxia. Kami mematuhi perintah ketua. Arg. Ketua, ada penghalang yang menghalangi jalan di depan kita. Trik murahan seperti ini, mau menghalangiku? Hancurlah. Ini tidak mungkin. Serangan penuh kekuatanku, bahkan tidak bisa menggoresnya sedikit pun. Ketua sekte bayangan darah datang sendiri untuk menjemput ajal. Baguslah, jadi aku tidak perlu repot mencarimu. Tuan sekte di luar ada keributan sampah-sampah itu. Hamba mohon izin untuk maju bertempur. Pergilah. Jangan sisakan satu pun. Baik, Tuan Sekte, akan kupastikan mereka musnah. Hingga ke jiwa dan raganya. Bentuk formasi. Satukan kekuatan untuk hancurkan penghalang ini. Aku tidak percaya formasi busuk ini bisa bertahan lama. Siapa sebenarnya kalian ini? Sejak kapan Sekte Taichang punya orang sekuat kamu? Cuma seekor semut. Kamu tidak perlu tahu terlalu banyak. Sombong sekali. Berani-beraninya satu orang menantang kami, pasukan elit sekte bayangan darah. Bunuh dia. Rebut warisan sektenya.竟然燃烧本命精血，施展禁术血影大法。Ini tidak mungkin. Satu serangan pun bahkan tidak menggores kulitmu. Dasar pengecut tak berguna. Berani-beraninya kalian. Jangan
Awei Zhong mati, cepat lari. 快跑！ Kabur. Jauhi monster itu. Formasi apa ini? Berani-beraninya menyusup ke sekte Taichang. Inilah akibatnya. Kamu sebenarnya siapa? Bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Orang yang akan mengirim kalian, menemui ketua sekte kalian, sombong, aktifkan formasi lautan darah, bunuh dia. Senior, mohon ampuni nyawa kami, sekte bayangan darah bersedia tunduk. Ketua, sekte bayangan darah telah dimusnahkan. Semua harta rampasan sudah dibawa kembali. Kerja bagus. Pergilah beristirahat. Baik. Saya pamit undur diri. Ting, terdeteksi sekte bayangan darah telah musnah. Misi mencari murid telah selesai dengan sempurna. Hadiah sedang dalam proses pengiriman. Mohon tuan rumah untuk segera memeriksa. Penasaran. Hadiah bagus apa yang akan diberikan sistem kali ini? Inilah hadiahnya. Ting, selamat kepada tuan rumah, telah mendapatkan teknik jurus pemulihan segala makhluk, mendapatkan senjata abadi kelas tertinggi, kuali 9 naga penempa jiwa, kuali 9 naga penempa jiwa. Ini kan tungku dewa untuk meracik pil. Muyu memiliki tubuh dengan bakat alami spiritual, sangat cocok untuk mempelajari teknik pemulihan ini dan seni meracik pil. Ting, misi sekte bayangan darah telah diselesaikan, hadiah telah disimpan ke dalam ruang sistem 100.000, batu spirit kelas rendah telah dimasukkan ke dalam gudang harta, otoritas perekrutan murid luar telah diaktifkan. Harta karun kelas atas, menara waktu telah diberikan, tolong pilih lokasi untuk penempatan. Dengan 100.000 batu roh ini, mereka ingin meminjamnya selama 1 jam. Inilah saat yang tepat untuk membangun fondasi bagi para murid. Guru, ada getaran di luar gerbang gunung. Apa itu sekte bayangan darah yang datang menyerang? Mereka memang datang, tapi sekte bayangan darah sekarang sudah dihapus dari wilayah Qingming. Dihapus, maksud guru, pemimpin sekte bayangan darah dan yang lainnya semuanya sudah mati. Pelindung bayi yang turun tangan, sampai tidak menyisakan apapun, bahkan markas besar mereka pun ikut diratakan dengan tanah. Lebih dari 100 arwah penasaran keluarga Su hari ini akhirnya bisa tenang. Budi besar guru, Mu Yue, tidak akan bisa terbalaskan seumur hidup ini. Aku bersumpah setia kepada sekte, bangunlah. Kau adalah murid pertamaku. Dendamu, tentu saja sekte yang akan membalaskannya. Ini adalah teknik pemulihan segala makhluk dan kuali pemurni, roh 9 naga, sangat cocok dengan konstitusi tubuhmu. Tingkatan teknik bela diri dan kuali obat ini bahkan lebih kuat daripada harta warisan keluarga Suo. Menara waktu sudah selesai dibangun di belakang gunung. Pergilah untuk berkultivasi tertutup. Mantap kan? Basis kultivasi inti emasmu. Baik guru, murid patuh tidak akan menyia-nyiakan bimbingan guru. Sekarang fondasi sekte sudah kokoh. Inilah saatnya untuk membuka rekrutmen dan menerima lebih banyak murid luar. Baru saja memusnahkan sekte bayangan darah. Sudah ada lalat yang tidak takut mati ingin datang memata-matai. Di sekte yang tampak hancur ini, ternyata bersembunyi sosok sekuat itu. Guru, apa yang tadi itu? Sebenarnya, semut-semut itu tidak masalah. Itu adalah hukum waktu. Menara ini ternyata bisa mengubah aliran waktu. Ini adalah menara dewa waktu. Berkultivasi 1 hari di dalam menara, di dunia luar hanya berlalu 1 jam. 1 jam di dunia luar, sehari di dalam menara. Ini sih namanya benar-benar curang. Gila. Murid utama, bebas keluar masuk sesuka hati. Murid biasa harus menukar kontribusi sekte untuk dapat waktu. Guru, murid sadar diri kekuatanku masih rendah. Mohon izinkan murid masuk ke menara untuk berlatih keras. Bagus sekali kamu punya tekad seperti itu. Pergilah, jangan sampai pikiranmu teralihkan. Asteris tingkali, terdeteksi murid utama, masuk ke menara untuk berlatih. Misi reputasi sekte dimulai. Persyaratan misi, dalam waktu 1 bulan, sebarkan nama sekte Taichang ke seluruh wilayah selatan Qingming. Jika misi gagal, 100 tahun kultivasi tuan rumah akan dipotong. Wilayah selatan Qingming, sepertinya itu wilayah milik sekte Qingyun. Wah, cepat sekali sudah mulai masuk ke fase tantangan ya. Potongan 100 tahun kultivasi hukuman sistem ini benar-benar sadis.
Ada perintah apa? Ketua sekte, apakah ada kultivator sesat yang bertindak semena-mena di sekitar pegunungan Luoxia? Lapor ketua, ada 17 markas aliran sesat yang bercokol di sana. Cara mereka sangat kejam. Bagus, hari ini kita jadikan mereka sebagai sasaran pertama. Mohon ketua, berikan perintahnya. Pelindung Shu, pelindung Zi. Dalam 3 hari, ratakan semua kultivator sesat itu. Baik, kami siap menjalankan perintah. Reputasi di wilayah selatan Qingming akan dimulai dari 17 kelompok sesat ini. 100 hari di dalam menara, kultivasi jindanmu sudah benar-benar stabil. Terima kasih guru telah menganugerahkan menara suci ini. Murid pasti akan mengabdi demi kejayaan sekte sampai mati. Bagus. Pergilah, mantapkan lagi tingkat kultivasimu. Lembah Xuanshu sudah mengirimkan seserahan pernikahan. 3 hari lagi, kau akan dikirim ke sana untuk jadi selir. Aku tidak mau menikah dengan lembah Xuanbing. Tuan muda lembah itu sudah menyiksa sampai mati banyak murid perempuan dengan teknik kultivasinya. Lancang. Bisa melayani Tuan Muda Lembah adalah keberuntunganmu. Keluarga Chu sangat membutuhkan pernikahan ini. Pernikahan macam apa ini? Ini hanyalah cara ayah menggunakan tubuh es misterius milikku untuk ditukar dengan sumber daya. Beraninya kau, Chu Qinghan. Beraninya kamu bicara begitu pada kepala keluarga. Tega-teganya mengorbankan nyawa putri kandung sendiri demi menjilat sekte kelas atas. Keluarga Chu benar-benar menjijikan. Kalau kamu masih keras kepala, jangan salahkan ayah kalau tidak punya perasaan. Kekuatan spiritualku sudah disegel oleh rantai penyegel jiwa. 3 hari ini aku terus terkurung di kamar. Nanti orang-orang dari lembah Xuanbing akan datang menjemputmu. Silakan ikut kami, Nona muda. Jangan paksa kami untuk menggunakan kekerasan. Dunia ini begitu luas. Apakah tidak ada orang yang bisa menyelamatkanku dari kurungan ini? Hahaha. Segel iblis sedang melahap tubuh Giok Xuanbing milikku. Chuan Cheng, kamu benar-benar kejam. Qinghan, apa kamu sudah sadar? Mas kawin dari lembah Xuanbing sudah tiba. Tuan muda lembah secara khusus memintamu menjadi selir. Jadi ini jalan yang kamu pilihkan untuk putri kandungmu sendiri. Bisa menjadi selir? Tuan muda lembah adalah keberuntunganmu. Kamu tidak akan menderita bersamanya. Sudah berapa banyak wanita yang dia siksa sampai mati baginya? Kamu cuma mainan yang dikirimkan? Lancang. Keluarga Chu butuh perlindungan lembah Xuanbing. Mau tidak mau, kamu harus menikah. Aku lebih baik menghancurkan akar spiritualku sendiri daripada harus menginjakan kaki di lembah Xuanbing itu. Dengan adanya segel iblis itu, kamu bahkan tidak akan bisa bunuh diri. Diamlah di sini. Tunggu sampai rombongan penjemput datang. Jangan pikir tubuh Giok Xuanbingmu itu bisa mengulur waktu. Tuan muda lembah punya 1000 cara untuk menjinakkanmu. Enya, dasar tidak tahu diri. Tuan muda, sekte bayangan darah dihancurkan begitu saja dalam sekejap. Sepertinya ada tetua sakti yang bersembunyi di dalam sekte Taichang ini. Kabarnya, bahkan ketua sekte bayangan darah pun tewas di sana. Apa kita tidak terlalu gegabah datang ke sini? Dalam bisnis, yang terpenting adalah informasi. Jika kita bisa berhubungan dengan sekte Taichang, wilayah selatan akan ada dalam genggaman kita. Kekayaan besar datang dari resiko yang besar. Jika bisa menjalin hubungan dengan ketua sekte yang misterius itu, kedudukan Pavilion Tianbao akan kokoh tak tergoyahkan. Gerbang Gunung Taichang. Tidak perlu basa-basi formalitas. Simpan saja itu. Luo Lingxi dari Pavilion Tianbao datang khusus untuk menemui ketua sekte Taichang. Boleh saya tahu bagaimana saya harus memanggil senior? Pelindung Ye, ketua sekte sudah menunggu. Ikutlah denganku naik ke atas gunung. Pelindung Ye? Sebenarnya sekte macam apa Taichang ini? Hanya pelindung yang mengawal saja sudah punya aura sehebat ini. Lalu, sosok yang menakutkan seperti apa ketua sekte Taichang itu? Ini, pohon dewa pencerahan. Tuan muda, energi spiritual di dalam tubuhmu melonjak drastis. Jangan bicara, ini benar-benar berkah yang luar biasa. Kekuatan dasar sekte Taichang ini sungguh mengerikan, bahkan punya teknik legendaris seperti pohon dewa pencerahan. Ketua sudah menunggu di dalam aula. Ikutlah denganku. Luo Lingxi dari Pavilion Tianbao memberi hormat kepada Ketua Lin. Tuan muda Luo, tidak perlu terlalu formal. Duduklah. Saya dengar sekte Anda memiliki daun teh dari pohon dewa tersebut. Lingxi ingin membeli beberapa. Ini ada 1 juta batu spiritual, ditambah 3 bongkah besi induk yang langka. Bagaimana jika ditukar dengan 10 jin teh?
Hanya 10 jin teh? Baiklah, aku setujui transaksi ini 1 juta batu spiritual hanya untuk membeli 10 jin teh. Dia bahkan tidak berkedip sedikit pun saat mengucapkannya. Ketua Lin, gadis ini adalah murid utama saya. Sumuyue, murid utama. Sepertinya kedudukan gadis ini sangat tinggi di sekte Taichang. Nona Luo, silahkan diminum tehnya. Ini teh pencerahan yang baru saja diseduh. Ini tubuh rohani bawaan Xiantian Ling Yun. Bukan hanya sekadar tubuh rohani, bahkan kultivasinya sudah mencapai tingkat jindan. Berapa sebenarnya usia Sumuyue ini? Bahkan seorang suci dari wilayah suci pusat sekalipun belum tentu bisa menembus tingkat jindan di usia semuda ini. Nona Luo, tehnya harus diminum selagi hangat. Jika dibiarkan terlalu lama, energi Dao di dalamnya akan memudar. Teh ini tidak hanya bisa meningkatkan kultivasi, tapi juga bisa membersihkan jiwa. Benar-benar tak terduga betapa mendalamnya fondasi sekte Taichang ini. Tuan Sekte Lin, ini adalah 1 juta batu roh tingkat menengah, dan 3 bongkah besi induk berumur 10.000 tahun. Silakan diperiksa, transaksi selesai. Muyue, berikan 10 katita pencerahan yang sudah disiapkan kepada Tuan Muda Luo. Nona Luo, ini disiapkan khusus oleh guru untuk Anda, silahkan diterima. Terima kasih banyak Tuan Sekte Lin. Jika di masa depan Sekte Taichang membutuhkan sesuatu, Pavilion Tianbao tidak akan menolak. Sama-sama, silakan Tuan Muda Luo, Anda boleh pergi. Sekte Taichang benar-benar tidak boleh disinggung. Aku harus segera melapor ke markas pusat. Gunakan segala cara untuk menarik hati Tuan Sekte Lin. Ting, kandidat yang cocok telah terdeteksi. Misi baru untuk merekrut murid langsung telah dirilis. Rekrut murid kedua, Chu Qinghan. Anda akan mendapatkan teknik kultivasi tingkat abadi. Teknik segel langit abis dingin, 1 jalur urat roh sumsum es. Tubuh giok es dingin sedang ditekan paksa oleh segel iblis. Akar spiritualnya sedang hancur. Nyawanya sedang dalam bahaya setiap saat. Keluarga Chu demi menjilat lembah Xuanbing. Nekat mengirim putri kandungnya sendiri untuk dijadikan mainan. Guru, ada apa? Ada murid baru yang akan masuk ke sekte. Tapi dia sedang dalam masalah saat ini. Guru akan pergi sebentar dan segera kembali. Muyue akan menunggu kepulangan guru di sekte. Qianyuan, segera temui aku. Hamba di sini, silahkan beri perintah. Tuan Sekte, wilayah Xuanbing, keluarga Chu, sobek ruang hampa itu, ikutlah denganku untuk menyelamatkan seseorang. Tuan Sekte, jalur ruang hampa sudah stabil. Langsung menuju kediaman keluarga Chu. Keluarga Chu, aku ingin melihat sendiri. Apakah kalian sanggup menanggung murka dari seorang leluhur Dao? Chu Qinghan, patuhlah pada Tuan Muda ini. Dengan manis, Tuan Muda lembah Xuanbing, kau hanyalah pria rendahan yang licik. Aku justru menyukai sikap dinginmu itu. Tunggu, setelah upacara pernikahan selesai, lihat bagaimana aku akan menghajarmu. Qinghan, demi keluarga Chu, hari ini kau harus menikah. Demi keluarga, kau tega mengorbankan putri kandungmu sendiri. Bisa memberikan kontribusi bagi keluarga adalah keberuntunganmu. Keluarga macam ini dibuang saja tak apa. Waktu yang baik telah tiba. Mempelai silahkan sembah langit dan bumi. Jiji, berlututlah. Sekarang kau bahkan tak punya tenaga untuk mengakhiri hidupmu sendiri. Memusnahkan akar spiritual memang menyakitkan, tapi setidaknya lebih baik daripada hidup menderita. Kau berani membalikan aliran energi spiritual. Cari mati. Sampah. Petugas upacara, tunggu apa lagi? Segera mulai pemberkatannya. Baik. Tahap kedua, sembah orang tua. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku tidak akan pernah sudi lahir di keluarga Chu. Ada gejolak dimensi? Siapa itu? Siapa kau, berani-beraninya, menerobos acara pernikahan keluarga Chu kami? Attitude kami, kesadaran spiritualku, kena serangan balik. Gadis ini berjodoh dengan sekte Taichang kami. Jangan mengoceh. Hari ini, dia harus menikah dengan lembah Xuanbing. Berani-beraninya merebut wanita milik Tuan Muda ini, cari mati. Sebenarnya, kau ini siapa? Aku Lin Xuan, pemimpin sekte Taichang. Apa kau bersedia menjadi muridku? Aku bersedia.
Hari ini aku akan membawanya pergi dan menjadikannya muridku. Siapa yang berani keberatan? Di wilayah Xuanbing ini, belum pernah ada orang luar yang berani mengacaukan pernikahan keluarga Chu kami. Nyali yang besar sekali. Anda, sampai urusan lembah Xuanbing, kami pun berani kau campuri. Bunuh mereka, cincang sampai hancur berkeping-keping. Hanya beberapa kultivator tingkat Yuan Ying, berani-beraninya mengacungkan senjata di depan kami. Kekuatan ini, bagaimana mungkin? Kekuatannya melampaui tingkat Huashen. Sebenarnya siapa mereka? Tetua, tolong aku. Sebenarnya Anda ini sosok suci. Dari mana? Memangnya, kalian pantas menanyakan nama pemimpin sekte kami? Kau hanyalah alat yang digunakan keluarga Chu untuk menukar sumber daya. Ternyata, benar-benar ada orang yang datang menyelamatkanku. Di belakang keluarga Chu kami, ada lembah Xuanbing. Kalau kau berani menyentuh kami, pemimpin lembah tidak akan melepaskanmu. Qian Yuan, orang yang terlalu banyak bicara, tidak perlu dibiarkan hidup. Jangan bunuh aku. Aku tahu aku salah. Bawa King Han, kita kembali ke sekte, melukai tetuaku, dan merebut menantuku. Apa kau pikir lembah Xuanbing kami tidak punya siapa-siapa? Senjata. Hanya dengan satu gerakan, dia menghancurkan wujud Dharma pemimpin lembah Xuanbing. Apakah dia benar-benar bisa menyelamatkanku? Sebenarnya, sekte Taichang itu asalnya dari mana sih? Muridmu, Chu Qinghan, memberi hormat kepada guru. Setelah masuk ke sekteku, mulai sekarang tidak akan ada seorang pun yang bisa melukaimu sedikit pun. Ini pil pemulih jiwa, anggap saja ini kompensasi dariku untuk keluarga Chu. Terima kasih banyak atas pemberian pilnya senior. Keluarga Chu sadar akan kesalahan kami. Mulai hari ini, Chu Qinghan tidak lagi memiliki hubungan apapun dengan keluarga Chu. King Han, mulai sekarang tempat ini adalah tempatmu berlatih. Terima kasih, Guru. Hanya saja, energi spiritual di tempat ini sepertinya kurang cocok dengan kondisi tubuhku. Pergilah. Wah, energi spiritual elemen esnya murni sekali. Ini adalah urat nadi spiritual. Sumsum es bisa menanamkan urat nadi spiritual. Kualitas terbaik hanya dengan lambaian tangan. Kemampuan guru benar-benar menakutkan. Karena ada bantuan urat nadi spiritual di sini, kau bisa berlatih dengan tenang. Murid pasti tidak akan menyia-nyiakan bimbingan guru. Letakkan tanganmu di sana, rasakan warisan yang memang milikmu. Kekuatan warisan ini bahkan lebih besar daripada saat aku dulu. Tidak salah lagi. Ini adalah tubuh giok es misterius. Sangat sempurna untuk menyatu dengan teknik segel langit jurang dingin. Guru, tingkat kultivasi junior sedang meningkat pesat. Sepertinya dia mau melakukan terobosan. Selama ada aku di sini, dia bisa melakukan terobosan dengan tenang. Tekanan kekuatannya luar biasa sekali. Warisan ini sampai memicu fenomena alam yang aneh. Ini adalah takdir yang memang khusus untuknya, teknik segel langit jurang dingin. Terima kasih banyak atas ilmu yang guru berikan. Murid sudah berhasil memahami teknik segel langit jurang dingin. Bagus, cepat pergi ke gua dan lakukan pertapaan. Manfaatkan urat nadi spiritual sumsum es itu untuk melakukan terobosan. Murid tidak akan mengecewakan harapan guru. Kondisi tubuh junior benar-benar di luar nalar. Dia pasti akan menjadi sosok yang hebat. Kau juga harus berlatih dengan giat. Jangan sampai kau tersalib olehnya. Saya mengerti, Guru. Saya pasti akan berusaha 2 kali lipat lebih keras. Guru junior sudah bertapa selama 7 hari. Hawa dingin ini sepertinya mulai tidak terkendali. Tidak apa-apa, ini adalah momen krusial saat kepompong berubah menjadi kupu-kupu. Junior sudah mencapai tahap Yuan Ying. Dia berhasil memecahkan inti emasnya. Langsung mencapai tingkat Yuan Ying. Salam hormat kepada guru. Guru, murid tidak mengecewakan harapan Anda. Saya telah berhasil menerobos ke tahap Yuan Ying. Bagus. Mulai hari ini, kamu resmi menjadi murid keduaku. Fenomena aneh terus bermunculan di sekte Taichang. Orang-orang dari wilayah selatan itu pasti mulai gelisah. Leluhur.
Fenomena aneh terus muncul di Gunung Luoxia. Sepertinya ada harta karun besar yang akan muncul. Itu jelas bukan fenomena biasa. Sekte Taichang pasti menyembunyikan warisan yang mengguncang dunia. Tapi, ada rumor bahwa kehancuran Sekte Bayangan Darah ada hubungannya dengan Sekte Taichang. Sekte Bayangan Darah itu hanyalah sekumpulan sampah. Lembah racun kita tidak perlu takut pada mereka. Sampaikan perintah ini, bekerjasamalah dengan aliran api neraka. 3 hari lagi, berkumpullah di Gunung Luoxia. Banyak orang berkumpul di kaki gunung, mereka semua membawa hadiah, melapor kepada ketua sekte. Lebih dari 10 keluarga dari selatan sudah datang. Mereka ingin memohon perlindungan dari Sekte Taichang. Sekte Taichang tidak menerima sampah. Kalau ingin perlindungan, serahkan 30% sumber daya setiap tahunnya. Bawahan mengerti? Fenomena tahap Yuan Ying tadi benar-benar mengerikan. Sekte Taichang ini sungguh tidak terduga kekuatannya. Sekte Bayangan Darah hancur dalam semalam. Kalau kita tidak bernaung di bawah mereka, cepat atau lambat kita akan dilahap oleh lembah racun. Hanya sekte yang baru saja bangkit. Gayanya sombong sekali. Tekanan ini bahkan 100 kali lebih kuat dari tekanan leluhur lembah racun. Saya, kepala keluarga Zhao Ji, secara khusus membawa sumber daya keluarga, ingin memohon untuk bertemu ketua sekte Taichang. Ketua sekte tidak menerima tamu. Jika ingin perlindungan, serahkan 30% sumber daya kultivasi setiap tahun. 30% sumber daya. Kalian ini merampok terangan. Ini adalah perintah ketua sekte. Kalau tidak setuju silahkan pergi. Keluarga Zhao setuju. Ini adalah kontrak penyerahan 30% sumber daya keluarga Zhao kami. Mohon Tuan menerimanya. Sekte Tianshui juga setuju. Ini adalah kontrak dari sekte kami. Kontrak telah sah. Mulai hari ini, kalian adalah pengikut luar dari sekte kami. Ding. 10 faksi telah tunduk, reputasi meningkat, terbitkan misi, adakan upacara penerimaan murid, rekrut 100 murid, hadiahkan formasi pengumpul Qi, membuka perguruan, dan menerima murid. Sudah saatnya memberikan darah segar bagi Sekte Taichang. Lembah segala racun. Sepertinya kalian sudah tidak sabar untuk menjemput ajal. Sistem. Tukarkan jalur hati ilusi dan prasasti dao bakat, memotong 100.000 poin reputasi, penukaran berhasil. Ketua, harta karun telah ditempatkan. Persiapan upacara pembukaan sudah selesai. Ada pergerakan besar di bagian selatan wilayah Qingming. Sampaikan perintah, ujian akan dimulai 3 hari lagi. Sekte Taichang tidak menerima orang yang biasa-biasa saja. Jalur hati ilusi akan membantu kita melakukan seleksi. Sekte Taichang sedang merekrut orang, kali ini aku harus bisa masuk. Bahkan, gerbang bayangan darah saja tidak berani menyinggung Sekte Taichang. Ujiannya pasti sangat sulit. Hari ini Sekte Taichang membuka gerbang, ujian dimulai. Tahap pertama, jalur hati ilusi, yang mencapai puncak akan lolos. Ini hanya tangga batu biasa, lihatlah aku mengambil posisi pertama. Jangan ke sini, lepaskan aku. Nih, ilusi macam apa ini sebenarnya? Pergi sana, warisan ini milikku, jangan ada yang berani merebutnya. Iblis hati sulit dilalui. Keserakahan dan kebencian hanyalah kefanaan, gugur, akhirnya. Sampai di puncak tahap kedua, menguji bakat, pukul prasasti dao dengan kekuatan penuh. Semakin banyak lingkaran cahaya, semakin tinggi bakatnya. 3 lingkaran cahaya, kualifikasi rendah, masuk ke murid luar. 4 lingkaran cahaya, kualifikasi menengah, masuk ke murid dalam. Orang-orang ini meski mentalnya cukup baik, tapi bakat kultivasinya memang agak biasa. Ibarat menyaring pasir dari ombak besar. Bisa mendapatkan beberapa orang dengan bakat menengah ke atas sudah sulit. Berpakaian seperti itu juga mau berkultivasi. Paling 3 lingkaran cahaya saja, tidak akan menyala. Ya ampun, sudah 6 lingkaran cahaya. Gadis ini jenius yang luar biasa. Tubuh roh air, ini adalah fisik kultivasi yang jarang ditemui dalam 100 tahun. Tubuh roh air memang benar-benar langka. Gadis ini masuk ke Sekte Taichang Kumohari. Sebagai murid dalam, murid Zhao berterima kasih atas kemurahan hati ketua. Biar aku yang coba. Tubuh roh petir. Satu lagi, bibit unggul. Tubuh roh bela diri. Hari ini, saatnya Sekte Taichang kita bangkit. Bagus.
upacara penerimaan murid telah selesai dengan sempurna. Total ada 420 murid yang berhasil direkrut. Berikan izin pembangunan untuk aula alkimia dan aula penempaan, panggil 4 master alkimia dan penempaan tingkat immortal. Bawahanmu Gudan memberi hormat kepada ketua sekte 4 master immortal. Sistem hadiah kali ini datang di waktu yang sangat tepat. Kalian berempat, silakan berdiri. Saat ini sekte kita sedang dalam masa pembangunan kembali. Saya serahkan tugas masing-masing kepada kalian. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan ketua sekte. Saya akan segera mulai meracik pil. Saya akan segera menuju aula penempaan untuk menciptakan senjata legendaris bagi sekte. Ketua sekte, murid-murid baru sudah ditempatkan dengan baik. Hanya tinggal menunggu arahan dari Anda. Sampaikan perintah saya. Segera adakan rapat paripurna seluruh sekte. Hari ini adalah rapat paripurna pertama sekte Taichang kita. Siapapun yang masuk ke sekte ini harus memegang teguh 3 aturan besi. Pertama, dilarang keras saling membunuh sesama murid. Kedua, dilarang keras mengkhianati sekte. Ketiga, siapapun yang berani mengusik sekte Taichang maupun aliansi kita, meskipun jauh, pasti akan kubasmi. Guru agung dan berwibawa, siapapun yang berani melanggar sekte kita harus dibasmi. Bagus sekali, mengikuti ketua sekte, kita tidak akan pernah ditindas lagi. Sekte telah mendirikan paviliun penukaran poin. Selesaikan misi dan setor sumber daya untuk mendapatkan poin, teknik kultivasi, obat-obatan, senjata, bahkan daun dari pohon dewa. Semua bisa ditukar dengan poin. Bahkan daun dari pohon pencerahan pun bisa ditukar. Keren sekali. Aku harus mengumpulkan poin sekuat tenaga. Sarang tempat ini, jangan biarkan satu orang pun lolos. Cepat lari. Wah, mereka benar-benar sudah mulai bertarung. Lembah Ming, keluarga Li kami, sudah bernaung di bawah sekte Taichang sejak lama. Beraninya kalian. Sekte Taichang hanyalah kekuatan kecil yang baru muncul. Beraninya, mereka merebut sumber daya sekte Yinsha milik kami. Ketua sekte Taichang tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Jika bocah bernama Lin Xuan itu berani datang, aku, sang tetua ini, akan menghabisinya sekalian. Ketua sekte Taichang, tolong selamatkan keluarga Li kami. Sekte Taichang apa itu? Bagi sekte Yinsha, mereka yang bernaung di bawahnya, hanyalah sekumpulan semut. Sekte Yinsha benar-benar kejam. Mereka berniat menghabisi sekte Taichang sampai ke akar-akarnya. Kembali dan katakan pada Lin Xuan, dalam 3 hari, datanglah kemari dan bersujud memohon ampun, atau musnahkan seluruh klannya. Antarkan surat ini ke sekte Taichang. Penatua, aku ingin melihat bagaimana dia berlutut memohon belas kasihan. Dalam 3 hari, datang dan bersujudlah. Nyali sekte Yinsha benar-benar semakin besar saja. Sudah lama sekali aku tidak melihat orang yang begitu tidak sabar untuk mati. Ketua, bawahanmu ini bersedia. Pergi ke keluarga Li untuk melenyapkan sampah. Sampah dari sekte Yinsha sampai tuntas. Pergilah. Jangan sisakan satu pun. Biarkan dunia tahu apa akibatnya. Jika berani menyinggung sekte Taichang, saya laksanakan perintah. Pasti akan kumatikan jiwa dan raga orang sekte Yinsha itu. Ternyata keluarga Li Shuo telah menumpuk kekayaan yang begitu banyak selama bertahun-tahun. Sekarang, semuanya jadi milik kita. Sekte Taichang itu pasti sudah ketakutan setengah mati, sampai sekarang tidak berani berkutik sedikit pun. Hahaha, lagi pula mereka cuma sekte kecil. Kalau Lin Xuan berani datang, akan langsung kuhancurkan dia. Kultivator mana yang berani bermain-main di sini? Tekanan dari penatua terlalu kuat. Kita tidak bisa bergerak. Inti Mas Jindan, milikku akan retak. Siapa kau? Berani-beraninya mencampuri urusan sekte Yinsha? Aku, pelindung sekte Taichang. Pelindung Bai. Jadi kau adalah kultivator fisik yang memusnahkan sekte bayangan darah itu. Tepat sekali, hanya kultivator fisik yang cuma modal tenaga kasar. Berani-beraninya kau bersikap sombong. Trik murahan saja.
Ini kekuatan Kaisar pertama. Tidak mungkin bisa dilawan. Ayo lari. Ingin kabur di depanku? Bermimpilah. Nyawamu akan kucabut. Kultivasiku? Kau benar-benar gila. Sekte Yinsha, benteng angin hitam, lembah racun, dan ajaran api, kita gabungkan 4 sekte. 3 hari lagi, kita kepung sekte Taichang. Kepungan gabungan, mereka cuma sekelompok semut yang cari mati. 3 hari lagi, 4 sekte kita akan kerahkan pasukan elit. Sekte Taichang pasti musnah. Mereka itu cuma sekte kecil yang baru bangkit. Sama sekali tidak perlu dianggap serius. Ku dengar si Lin Xuan itu agak aneh. Beberapa hari lalu, aku sudah dengar kalau sekte Taichang bikin keributan besar baru-baru ini. Sebaiknya kita tetap hati-hati. Minggu, kenapa kau jadi begini kondisimu, Ketua? Ini peringatan dari sekte Taichang untuk kalian. Kalau berani melanggar lagi, ini bakal jadi nasib kalian. Sialan, sekte Taichang. Aku akan menghancurkan kalian berkeping-keping. Ketua bawahan sudah melumpuhkan kultivasi tetua itu dan sudah melemparnya balik ke sekte Yinsha. Apa reaksi mereka? Sekte Yinsha sudah beraliansi dengan sekte Wandu dan 3 sekte lainnya. 3 hari lagi mereka akan mengepung sekte kita. Dasar badut. Benar-benar tidak kapok sebelum melihat peti mati sendiri. Kalau begitu, turuti saja keinginan mereka. Ketua, saya bersedia memimpin pasukan untuk menghadapi mereka. Suruh pelindung. Sing aktifkan formasi Dewa Kuno dulu. Beri mereka kejutan. Baik, saya mengerti. Lin Xuan, dasar bocah ingusan, keluar kau dan jemput ajalamu. Hari ini, tidak ada satupun yang akan dibiarkan hidup di sekte Taichang. Apa sekte Taichang sudah tidak ada orang lagi? Sampai-sampai cuma kirim penjaga gerbang ke sini, cepat berlutut dan minta ampun. Mungkin kami masih bisa membiarkan tubuhmu utuh. Bagaimana mungkin? Formasi apa ini sebenarnya? Sialan, formasi ini aneh sekali. Semuanya serang bersama-sama untuk hancurkan formasinya. Tidak mungkin kita bertiga sudah gabungkan kekuatan, tapi tetap tidak bisa menembus formasi ini. Aku tidak percaya, ayo lagi. Percuma saja. Jangan buang tenaga. Formasi ini bahkan tidak tergores sedikit pun oleh serangan kalian. Kaisar terdahulu. Mereka ternyata adalah kaisar terdahulu. Semut kecil berani-beraninya menyerang gerbang gunung Taichang kami. Memangnya kenapa kalau kaisar terdahulu? Orang tua ini akan menghabisi kalian semua. Satu jurus? Hanya dengan 1 jurus. Sekarang giliranmu. Ampun Tuan Pelindung Ye, mohon ampun. Ampun. Aku bersedia tunduk pada sekte Yinsha. Aku bersedia menjadi budak seumur hidupku. Sekte Taichang tidak butuh sampah. Seperti kalian. Pemimpin sekte Yinsha sudah lumpuh. Pasukan gabungan lainnya semua sudah menyerah, basmi sampai ke akar-akarnya. Membiarkan mereka hidup hanya akan mengotori wilayahku saja. Pemimpin sekte, bawahan bersedia pergi memusnahkan keempat sekte itu. Kepala pelindungku, pelindung Bai, pelindung Ye, pelindung Sing, kalian berempat, bergeraklah secara terpisah, robek ruang hampa itu, pergilah ke 4 sekte tersebut. Semua orang dari 4 sekte itu, jangan sisakan 1 orang pun. Kami tidak akan mengecewakan kepercayaan pemimpin sekte. Perintah diterima. Siapapun yang berani melanggar Taichang, akan kuburu sampai ke ujung dunia. Pemimpin sekte, keempat sekte itu sudah diratakan dengan tanah. Mereka yang melawan, semuanya sudah tewas. Sarang mereka sudah dikosongkan. Bagus sekali. Tugas memusnahkan 4 sekte musuh selesai. Tugas musuh 4 sekte telah selesai. Meningkatkan gudang harta sekte, menyuntikkan 3 urat nadi roh kualitas terbaik ke puncak utama gudang Dewa Taichang. Ini adalah urat nadi, roh kualitas terbaik. Masih ada 3 jalur pula. Energi roh sekte jauh lebih kuat berkali-kali lipat dari sebelumnya. Memberikan hadiah tambahan, 1 butir telur binatang Dewa Purba. Pemimpin sekte, suhu yang dipancarkan benda sakti ini, bahkan bawahan, merasa sangat menusuk tulang. Tidak apa-apa, aku punya kegunaan lain untuk ini. Suhu api ini sangat tinggi. Harus mencari orang yang cocok untuk mengeraminya. Guru, benda apa ini? Hukum elemen api yang sangat kuat dan dominan. Ini adalah telur makhluk suci dari zaman kuno. Muyue, tubuhmu memiliki esensi spiritual bawaan. Vitalitasmu adalah yang terkuat di sini. Mulai sekarang, kaulah yang harus menghangatkan telur ini dengan energi spiritualmu. Kakak seperguruan, hati-hati.
Api, itu bisa melukaimu. Aku bisa, Guru. Percayalah padaku, kerahkan seluruh kekuatan tubuh esensi spiritual bawaanmu. Guru, dia menyerap energi spiritualku. Guru, di dalam telur ini ada energi iblis. Guru, kekuatan asalnya terlalu kuat, murid. Murid sudah hampir tidak kuat menahannya. Fokuskan pikiran dan tenangkan dirimu. Jalankan teknik permajaan. Alirkan energi dari urat nadi es abadi. Biarkan hawa dingin itu menetralkannya. Baru lahir saja sudah memiliki kultivasi tingkat Yuan Ying. Inikah makhluk suci zaman kuno itu? Hahaha, geli sekali. Guru, lihatlah dia, tidak buruk. Ini adalah kilin api merah, sangat cocok dengan konstitusi esensi spiritualmu. Guru, berikan dia sebuah nama, dia terlahir dari api merah. Namai saja Qiyan. Hari ini, aku resmi menobatkan Qiyan sebagai makhluk suci pelindung sekte Taichang kita. Naga emas keberuntungan sekte. Sampai menampakkan wujudnya, Muye, dia telah menguras banyak energi asalmu. Bawalah dia kembali, dan rawatlah dengan baik. Terima kasih banyak, Guru. Murid pamit, undur diri. Makhluk suci pelindung berhasil dinobatkan. Keberuntungan sekte meningkat, reputasi melonjak drastis. Misi baru telah dirilis, merekrut murid pribadi ketiga. Ternyata dia orangnya, tubuh 1000 lubang spiritual. Hewan peliharaan dari Menara Tianbao. Sepertinya, pihak Menara Tianbao, pada akhirnya, tetap harus datang meminta bantuan. Hahaha. Zhao Tianxiong, beraninya kau hancurkan Tianbao Lu milikku. Apa kau pikir keluarga Luo tidak punya siapa-siapa? Nona Luo, jangan terburu-buru marah dulu. Pertunjukan yang sebenarnya baru saja akan dimulai. Ini gelang giok milik ibuku. Apa yang kalian lakukan padanya? Ibumu sedang bertamu di kediaman keluarga Zhao kami. Dan kebetulan, karavan dagang kalian baru saja dirampok. Apa keluarga Zhao benar-benar ingin kita saling menghancurkan? Saling menghancurkan? Cukup serahkan seluruh stok barang di Tianbao Lu. Kau tidak, nyawa ibumu jadi taruhannya. Zhao Tianxiong, jangan harap. Dan satu lagi, 3 hari lagi, kau harus menikah dengan keluarga Zhao. Menjadi selirku, bermimpilah. Aku lebih baik mati daripada setuju. Kalau begitu, tunggulah saatnya kau memungut jasad ibumu. Ayo kita pergi. Keluarga Zhao terlalu kuat. Keluarga Qing Mingyu pasti tidak akan mau membantuku. Sekarang hanya sekte Taichang yang bisa menyelamatkanku. Saya Luo Lingxi dari Tianbao Lu. Mohon izin bertemu dengan Ketua Sekte Taichang. Mohon, Ketua Sekte, tunjukkanlah diri Anda. Lingxi rela membayar harga berapapun. Ketua Sekte telah memberi perintah, tidak menerima tamu luar, pulanglah. Jika hari ini, Lingxi tidak bisa bertemu Ketua Sekte, aku akan berlutut di sini selamanya. Gadis ini punya tekad yang luar biasa. Sayangnya, takdirnya memang sulit. Memiliki 100 lubang spiritual, tidak salah lagi, dia murid ketiga yang dipilih oleh sistem. Ketua Lin, mohon selamatkan ibu saya, selamatkan Tianbao Lu kami. Apa yang sebenarnya terjadi pada Tianbao Lu? Ceritakan pelan-pelan. Keluarga Zhao sudah lama mengincar kekayaan Tianbao Lu. Mereka merampok karavan dagang kami, dan menyekap ibu saya. Mereka memaksa saya menikah dan menjadi selir, serta menuntut seluruh persediaan barang di Tianbao Lu. Apa kau sudah meminta bantuan orang lain? Sekte-sekte yang biasanya berhubungan baik dengan kami, begitu mendengar keluarga Zhao punya ahli tingkat Huasen, tutup pintu. Tidak menerima tamu sama sekali, asalkan sang ketua bersedia turun tangan. Lingxi rela melakukan apapun seumur hidup ini. Tidak akan pernah berkhianat. Sekte Taichang tidak butuh pelayan. Aku hanya menerima murid. Ketua, Anda bersedia menerimaku. Mulai hari ini, kamu adalah murid langsung ketigaku. Murid Luo Lingxi memberi hormat kepada guru. Karena sudah masuk ke dalam perguruanku, keadilanmu sebagai gurumu, aku pasti akan menuntutnya kembali untukmu. Di mana? Pelindung penjaga mayat, bawahan ada di sini. Mohon, perintah dari ketua. Ini adalah sosok ahli
Setingkat apa? Pergilah ke kediaman keluarga Zhao. Bawa pulang Ibu Lingxi. Bawahan mengerti, adapun keluarga Zhao, jangan sisakan siapapun. Ratakan saja. Guru keluarga Zhao memiliki leluhur tingkat dewa. Dan ada juga formasi pelindung klan. Leluhur tingkat dewa di mataku hanyalah ayam lemah yang bisa hancur sekali. Tiup, anjing kampung. Tanda tangani surat pengalihan ini, maka nyawamu akan kuampuni. Gedung Tianbao adalah milik Lingxi. Jangan harap kau bisa mengambilnya. Gadis kecil Luo Lingxi itu sekarang dirinya sendiri saja hampir tidak selamat. Giok es misterius ini, keluarga Zhao kulah yang berkuasa di sini. Kau tidak akan mati dengan tenang. Guncangannya. Ada yang tidak beres, ada orang yang menerobos masuk. Berhenti ke orang gila. Ini adalah tempat terlarang keluarga Zhao. Siapa kau? Beraninya merusak gerbang keluarga Zhao kami. Orang yang datang untuk mencabut nyawa anjing. Kalian, bocah kurang ajar. Memangnya kau pikir tempat apa keluarga Zhao ini sampai berani kau terobos? Leluhur, ada di sini. Cepat berlutut dan terima kematianmu. Teman, cepat pergi. Mereka punya leluhur tingkat dewa. Tingkat dewa itu cuma semut di mataku. Berani-beraninya kau, hari ini aku akan menghancurkanmu. Tidak. Ini mustahil. Tekanan aura ini, kau kaisar terdahulu. Siapa yang memberi kalian nyali untuk menyentuh orang dari sekte Taichang? Terus kenapa kalau kau kaisar terdahulu, keluarga Zhao kami punya dukungan dari sekte Tianfu? Dasar gila, dengan jimat suci ini, kau jangan harap bisa menyentuh keluarga Zhao. Kami sedikit pun. Ini adalah jimat pelindung nyawa dari sekte Tianfu. Mampu menahan serangan puncak dari tingkat dewa dengan kekuatan penuh. Bagaimana mungkin sekte Tianfu tidak akan melepaskanmu? Baginda, mohon ampun. Keluarga Zhao bersedia menyerahkan semua harta kami. Mohon ampuni nyawa kami. Karena sudah berani menyentuh orang dari sekte Taichang, keluarga Zhao tidak perlu ada lagi di dunia ini. Ibu, ketua keluarga Zhao sudah dimusnahkan, semua petingginya sudah dilenyapkan, seluruh harta mereka sudah disita, kerja bagus. Pergilah beristirahat. Lingxi, ibu tidak sedang bermimpi, kan? Ibu-ibu sudah aman sekarang, guru yang menyelamatkan kita. Bu, lukamu belum sembuh sepenuhnya, tidak perlu sungkan seperti itu. Beristirahatlah dengan baik. Terima kasih atas kebaikan guru. Lingxi bersumpah setia kepada sekte Taichang seumur hidup, karena kau adalah muridku. Sekte Taichang tentu akan melindungimu dengan sepenuh hati. Pedang Wanbao ini aku berikan padamu. Mulai hari ini, kau yang memegang kendali atas gudang harta sekte. Baik guru, saya mengerti. Saya tidak akan mengecewakan kepercayaan guru. Sekte Tianfu. Guru, ini adalah pavilion teknik rahasia. Jalanlah ke sana dan tempelkan tanganmu pada prasasti batu itu. Baik guru. Hangat sekali kekuatannya, hambatan kultivasiku mulai melonggar. Katalog harta karun ini sepertinya cukup cocok. Dia. Terima kasih guru, atas ajarannya, murid sudah memahami semuanya. Bagus, ini baru permulaan. Mulai hari ini, kau diangkat menjadi kepala pengelola gudang harta. Kau memegang kendali penuh atas sumber daya kultivasi sekte. Baik guru, murid mengerti, saya pasti akan mengelola gudang harta dengan sebaik-baiknya. Ketua sekte, alam rahasia Xuan Huang, telah dibuka. Bunuh ketua sekte Lin, kami mendengar tentang kehebatan sekte Anda. Sekte kami secara khusus mengirimkan 5 jatah untuk masuk ke alam rahasia Xuan Huang. Sekte King Yun, sebagai penguasa wilayah Qingming. Berita kalian sangat cepat ya, di hadapan sekte Taichang. Mana berani, sekte King Yun menyebut diri sebagai penguasa. Kedepannya, mohon bantuan dan kemurahan hati Ketua Lin. Kita sudah memusnahkan kekuatan lama seperti keluarga Zhao. Akhirnya mereka menyerah. Mundurlah. Yang mulia,
Anda memanggil kami kemari, apakah ada perintah? Alam rahasia Xuan Huang akan segera dibuka. Aku ingin kalian pergi ke sana untuk berlatih. Baik guru, kami mengerti. Kami tidak akan mengecewakan harapan guru. Tenang saja guru, selama ada aku tidak akan membiarkan rekan-rekan menderita. Mu Yue, kali ini kau yang memimpin tim. Bawalah King Han, Ling Si, Ling Er, dan Zhou Hao bersama kalian. Situasi di dalam sana sangat rumit. Berhati-hatilah dalam segala hal. Patuhi semua arahan dari kakak seperguruan tertua kalian. Kami mengerti. Guru, saya pasti akan melindungi adik-adik seperguruan dengan baik. Hormat kepada guru. Salam untuk ketiga kakak seperguruan. Salam hormat kepada guru dan kakak seperguruan. Alam rahasia Xuan Huang adalah peninggalan zaman kuno. Di dalamnya terdapat peluang yang tak terhitung jumlahnya. Namun juga penuh dengan bahaya yang mencekam. Ini adalah jimat pelindung yang aku buat sendiri. Jika kalian menghadapi bahaya yang tidak bisa diatasi, jimat ini bisa menyelamatkan nyawa kalian. Terima kasih guru, atas harta yang diberikan. Waktunya sudah tiba, mari kita berangkat. Di dalam fluktuasi ruang ini, sepertinya terselip sedikit aura iblis yang samar. Sekte Iblis Sitian, sebaiknya kalian jangan macam-macam di dalam alam rahasia ini. Gravitasi di tempat ini sangat kuat, energi spiritualnya juga terasa tidak murni. Ini bukan area pinggiran alam rahasia Xuan Huang. Kita salah berteleportasi. Kakak seperguruan, hutan ini terlalu sepi. Bahkan seekor burung pun tidak ada, semuanya. Hati-hati, aku merasa seolah ada sesuatu yang sedang mengawasi kita. Itu lebah pemakan jiwa. Jumlahnya ada puluhan ribu. Kakak, Aku tidak bisa bergerak. Racun ini bisa mengikis kesadaran. Jurus segel langit Hanyan. Untung saja ada kakak King Han. Kalau tidak, kita dalam masalah besar hari ini. Fokuskan pikiran dan tenangkan diri untuk mengeluarkan racunnya. Terima kasih, kakak pertama. Terima kasih kakak kedua, karena telah menyelamatkan nyawaku. Murid ini tidak berguna. Sudah merepotkan kalian, sesama murid tidak perlu sungkan. Area ini berbahaya. Tetaplah dekat dengan kami. Di dalam tubuh monster ini, terdapat aura iblis. Mungkinkah dugaan guru benar? Ada seseorang yang datang, kecepatannya sangat cepat. Tak disangka, ada orang yang bisa membekukan lebah pemakan jiwa sebanyak ini. Kekuatan sihir yang luar biasa. Kakak, lihat simbol di pinggang mereka. Itu orang-orang dari benua Tianxuan. Kalian ini siapa? Mengendap-endap seperti itu? Apa yang kalian inginkan? Kami dari Sekte Iblis Sitian. Dari alam atas, kalau masih sayang nyawa, serahkan tas penyimpanan kalian. Bagaimana mungkin pedang iblis Mingmo itu benar-benar membeku? Keras kepala sekali kalian. Kekuatan kehidupan ini, sebenarnya kalian siapa? Sekte Taichang. Iblis dari alam atas Sekte Taichang tidak akan membiarkan kalian lolos begitu saja. Kekuatan kalian berdua sungguh luar biasa. Aku sangat kagum. Terima kasih banyak kakak seperguruan sudah menyelamatkan kami. Sesama saudara seperguruan, tidak perlu sungkan seperti itu. Atur napas kalian dan tenangkan diri. Tunggu, aku merasakan ada harta karun yang sangat berharga di sini. Ini cairan Phoenix kuno. Cairan ini bisa membentuk ulang tubuh fisik. Kerja bagus, Ling Si. Cepat simpan dulu. Bau darah di tempat ini terlalu menyengat. Kita harus segera pergi dari sini. Setelah membunuh orang dari Sekte Tianfu, kalian pikir bisa kabur begitu saja? Sekte Tianfu, kalian telah memusnahkan keluarga Zhaoku, membunuh pemimpin sekte kami. Hari ini, kalian harus membayar semuanya dengan darah. Keluarga Zhao itu sudah melakukan terlalu banyak kejahatan. Itu adalah hukuman yang setimpal bagi mereka. Dasar gadis sombong, hari ini, aku akan membuat kalian mati, menemani keluarga Zhao. Percuma saja melawan. Matilah kalian. Formasi jaring langit dan bumi, di bawah kekuatan Kaisar Abadi, semuanya akan menjadi debu. Kakak, kekuatan petir ini terlalu dahsyat. Energi spiritualku hampir habis. Sialan, Sekte Tianfu ini, mereka benar-benar memasang jebakan di sini. Dasar tidak berguna, hari ini kalian akan mati bersama keluarga Zhao. Tuan muda,
Formasi penjebak jaring langit dan bumi ini kekuatannya tak terbatas, mereka sudah pasti mati. Formasi sampah seperti ini saja, berani kalian pamerkan, benar-benar memalukan. Ketemu, titik pusat formasinya ada di sana. Bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan titik pusat formasi hanya dengan satu serangan? Formasi murahan seperti ini, bisa kulihat kelemahannya dalam sekejap mata. 10. Cahaya ilahi jiwa es, bergerak. Aarga. Kamu, jangan mendekat. Ayahku adalah tetua agung sekte Tianfu. Aarga. Kalau sekte Tianfu berani memprovokasi sekte Taichang lagi, aku pastikan kalian akan menyesal seumur hidup. Ayo kita pergi, pergolakan di dalam alam rahasia itu semakin terasa jelas. Tunggu saja ajal kalian. Sekte Taichang, aku bersumpah akan mencincang kalian sampai berkeping-keping. Sialan, kenapa segel kuno ini keras sekali? Tidak mempan sama sekali, kakak senior lu. Kalau kita tidak segera membukanya, orang-orang dari sekte lain akan segera sampai di sini. Siapa tadi yang bicara? Oh, ternyata cuma sekte kecil yang baru naik daun, sekte Taichang. Memangnya kalian pikir, kalian siapa? Berani-beraninya mau ikut berebut harta di Istana Pil kuno ini. Memangnya Istana Pil ini punya kakek moyangmu apa? Kenapa kami tidak boleh datang? Segel yang mampu menahan kultivator tahap Huasen ini, membutuhkan pemahaman mendalam tentang ilmu Pil. Untuk bisa ditembus. Kalian, sekte Taichang itu cuma sekte yang baru beruntung saja. Apa kalian tahu apa itu ilmu Pil? Hahaha. Lancang sekali, beraninya menghina sekte Taichang kami. Adik junior, mundurlah. Tidak perlu membuang waktu berdebat dengan orang bodoh. Bodoh? Aku sudah terbiasa memakan obat-obatan sejak umur 3 tahun. 10 tahun sudah mulai meracik pil. Beraninya kau menyebutku bodoh. Kalau kau memang hebat, coba pecahkan gerbang ini sendiri. Kalau kau tidak bisa membukanya, cepat angkat kaki dari alam rahasia ini. Lalu, kalau aku berhasil membukanya, bagaimana? Kalau kau benar-benar bisa membukanya, aku akan bersujud di depanmu dan meminta maaf sekarang juga. Cuma gaya-gayaan saja, segel ini bahkan tidak bisa ditembus oleh api suci dari lembah Raja Obat milikku. Kau, sini. Bagaimana mungkin, dia bahkan tidak menggerakkan tangan, tapi segelnya langsung terbuka. Tuan muda lu, gerbangnya sudah terbuka. Mana janjimu? Kau pasti menggunakan cara licik atau tipu muslihat. Kalau kalah ya akui saja, jangan banyak alasan. Ternyata si jenius dari lembah Raja Obat itu cuma pecundang yang tidak mau bayar hutang. Aku benar-benar sudah salah menilai orang. Ilmu alkimia. Sekte Taichang memang hebat. Ingat baik-baik kataku hari ini. Di atas langit, masih ada langit. Sekte Taichang. Tunggu saja pembalasanku. Warisan di dalam aula alkimia ini adalah milikku. Memangnya kenapa, kalau segelnya sudah terbuka, warisan ini bergantung pada kemampuan alkimia. 10.000 tahun sudah berlalu, akhirnya ada juga yang membuka tempat ini. Saya Luming, junior dari lembah Raja Obat, datang khusus untuk mewarisi ilmu dari senior. Warisan bela diri ini tidak memandang latar belakang, hanya melihat kemampuan mengendalikan api dan meracik obat. Kakak lu biar adikmu ini, yang coba buka jalan duluan. Su api bumi di sini berubah-ubah terus. Sama sekali, tidak bisa dikendalikan. Teknik pengendali api dari pavilion Raja Obat, ternyata cuma segini saja. Kekuatan spiritualmu tidak stabil. Pengendalian apimu berantakan, tereliminasi. Saya Sumuyue, junior dari Sekte Taichang. Mohon bimbingan dari senior, aku saja gagal. Kamu orang luar, beraninya berharap bisa berhasil. Nih. Ini tubuh keberuntungan roh bawaan, benar-benar bisa menyatu dengan roh segala makhluk, beresonansi. Tuan muda lu, lihatlah dengan jelas apa yang dimaksud dengan pengendalian api yang sebenarnya. 9 warna aroma pil. Ini pil emas kualitas terbaik, hanya dalam 1 jam. Bisa meracik pil emas kualitas terbaik. Bagaimana mungkin, akhirnya? 10.000 tahun sudah berlalu. Aku akhirnya menemukan penerusnya. Hahaha.
warisan bela diri telah usai. Jangan sia-siakan ilmu yang kuwariskan. Terima kasih banyak, senior. Sekte Taichang pasti akan membawa ilmu alkimia ini ke puncak kejayaan. Sekte Taichang. Siapa gurumu? Pemimpin Sekte Taichang, Lin Xuan. Dia adalah seorang Taozu. Alam kultivasi yang kuat. Alam Zu. Pantas saja bisa melahirkan bakat sesakti ini. Saya bersedia tunduk pada Sekte Taichang. Bocah tengik, serahkan pedang kuno itu, aku akan memberimu jalan untuk hidup. Pedang itu, nyawa itu, jangan harap kalian bisa mendapatkannya. Siapa itu? Sisa Sekte Yinsha berani berulah di sini. Ampun. Saya dari Yinsha. Nona, kau tidak apa-apa. Kalian juga datang untuk merebut pedang itu. Cuma sebilah pedang rongsok saja. Kami dari Sekte Taichang sama sekali tidak tertarik. Sekte Taichang. Jangan-jangan mereka sekte misterius yang memusnahkan Sekte Yinsha. Terima kasih banyak sudah menyelamatkan saya. Panggil saja aku Ye Xiao. Tidak masalah, itu hanya bantuan kecil. Lukamu cukup parah. Jangan memaksakan diri menggunakan tenaga dalam. Terima kasih sudah mengingatkan, tapi aku harus pergi ke sana. Runtuhan ini, aura pedangnya terlalu liar. Sangat berbahaya kalau dia nekat pergi ke sana dalam kondisi begitu. Ada yang aneh. Aliran darah di dalam tubuhnya mendidih. Sepuluh ribu tahun telah berlalu. Akhirnya, ada yang mampu membangkitkan tubuh pedang kekacauan milikku. Ingin mendapatkan warisanku? Terima dulu satu tebasanku. Apakah keajaiban ini adalah karma dari leluhur Tao? Junior tidak tahu, apakah Anda murid dari leluhur Tao? Mohon maafkan ketidaktahuan saya. Ini adalah warisan seumur hidupku. Aku serahkan padamu. Nona, kumohon, izinkan aku bergabung dengan sekte kalian, karena kau tulus ingin bergabung. Ikutlah bersama kami kembali ke Sekte Taichang. Mutiara Xuan Huang itu milik Sekte King Yun kami. Siapa yang berani merebutnya? Memangnya kalian pantas? Rasakan jimat petir ini. Meledaklah. Berisik sekali. Sekte Taichang, kalian berani merampas harta kami. Enya, atau mati. Guru, murid telah membawa adik seperguruan kembali dengan selamat. Tubuh pedang kekacauan. Niat pedangnya begitu murni, dia benar-benar seorang jenius yang luar biasa. Meski perjalanan ini penuh bahaya, tapi hasilnya sangat memuaskan. Menyembuhkan luka dalam sekejap mata. Kekuatan dewa? Macam apa ini? Junior memberi hormat kepada leluhur Dao. Terima kasih banyak, leluhur Dao. Telah menyelamatkan leluhur pedang. Tidak perlu berterima kasih padaku. Xiao memiliki takdir dengan Sekte Taichang kami. Ye Xiao, apakah kau bersedia menjadi muridku? Murid Ye Xiao memberi hormat kepada guru, bersumpah setia sampai mati. Bagus, mulai hari ini, Sekte Taichang akan mendirikan puncak pedang. Dan kau yang akan memimpinnya. Sistem. Tukarkan satu butir pil pembentuk ulang tingkat Dewa Abadi. Ini adalah pil pembentuk ulang. Bisa membantumu membentuk kembali fisikmu, agar bisa muncul kembali di dunia ini. Puncak kekuatan Dewa Abadi, akhirnya aku punya fisik lagi. Bawahan berterima kasih atas anugerah kelahiran kembali. Dari ketua sekte, pasti akan setia sampai mati. Mulai hari ini, kau adalah kepala puncak pertama di puncak pedang. Bantu Xiao dalam tugasnya. Ketua Sekte Tianfu, telah bersekutu dengan dua sekte besar lainnya untuk mengepung Gunung Luoxia. Sekte Taichang telah mencelakai tuan muda kami. Hari ini kami akan meratakan gerbang sekte kalian. Hanya dengan kalian sekumpulan semut ini, berani-beraninya ingin menggoyahkan Sekte Taichang kami. Sombong sekali, pasukan gabungan 3 sekte ada di sini. Para kultivator, dengarkan perintah, serang gerbang sekte.
清理干净。天帝，这不可能！打扫干净，别脏了山门。Hanya sekadar kesengsaraan langit, hancurlah kau. Tubuh istimewa, ditambah dengan teknik dewa, di level yang sama, tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Murid memberi hormat kepada guru. Terima kasih banyak guru, telah memberikan teknik dewa ini. Bangunlah, jangan bermalas-malasan. Mulai sekarang, puncak ini kuserahkan kepadamu. Murid tidak akan mengecewakan harapan guru. Sekte Taichang, apa kalian benar-benar mau memusnahkan kami sampai ke akar-akarnya? Siapapun yang berani melanggar wilayah Taichang, tidak akan ada satu helai rumput pun yang tersisa. Kalau begitu, mari kita mati bersama. Kuali api menelan langit. Ambil semua batu roh dan kitab teknik bela diri. Jangan sisakan satu genteng pun. Sekarang kekuatan sekte kita sudah meningkat pesat. Aku berniat membangun kota Taichang di kaki gunung. Guru, bolehkah tugas pembangunan ini diserahkan kepada murid untuk memimpinnya? Hal ini memang sesuai dengan keinginanmu. Aku serahkan sepenuhnya tanggung jawab ini kepadamu. Terima kasih banyak guru. Murid pasti akan membangun kota Taichang menjadi yang tiada duanya di dunia. Ketua sekte, musuh di luar kota sudah habis. Banyak yang menyerah, banyak yang dihukum mati. Sisa-sisa pasukan mereka sedang melarikan diri ke berbagai sekte lain. Melarikan diri? Apa aku pernah mengizinkan mereka melarikan diri? Pasukan sisa dari 7 sekte sudah bercerai-berai. Ada segelintir orang yang meloloskan diri menggunakan jimat pelarian. Ketua, kalau memotong rumput tidak sampai ke akarnya, ia akan tumbuh kembali saat angin musim semi datang. Bawahan bersedia membawa pasukan untuk memusnahkan sekte-sekte mereka. 8 pelindung, dengarkan perintah. Dalam 3 hari, ratakan 7 sekte besar itu. Musnahkan sampai ke akar-akarnya. Bawahan menerima perintah, pasti akan membuat 7 sekte itu lenyap dari wilayah Qingming. Karena sudah terlanjur bertindak, maka bersihkan semuanya sampai tuntas. Tenang saja guru, selama ada aku, kebutuhan sandang, pangan, dan papan tidak akan ada masalah. Siapapun yang berani menghalangi, pedangku tidak akan tinggal diam. Pergilah. Sekte Taichang sudah terlalu lama tenang. Ini saatnya membuka mata dunia. Guru, harta karun dari 7 sekte besar, semuanya ada di sini. Ada 9 urat nadiroh tingkat tertinggi. Setelah pertempuran ini, tidak ada lagi kekuatan di wilayah Qingming yang bisa menandingi sekte kita. Ini baru permulaan. Pandangan kita harus lebih jauh lagi. Wilayah Qingming sepenuhnya berhasil ditaklukkan, misi tersembunyi, akhirnya terselesaikan juga. Kartu pengalaman kultivasi tingkat Daozu. Dengan kartu as ini, orang dari alam atas pun tak perlu kutakuti. Pengorbanan pamungkas, pedang Taichang. Memang luar biasa. Hormat kami kepada ketua sekte, kekuatan ketua sekte sungguh tiada tanding. Kami bersumpah setia seumur hidup kepada sekte Taichang. Bangunlah kalian semua, sekarang murid kita sudah banyak, aturan sekte perlu dibenahi kembali. Mohon petunjuk ketua sekte, bagaimana cara pembenahannya? Sampaikan titahku. Mulai hari ini, murid dibagi menjadi 5 tingkatan. Pelayan, murid luar, murid dalam, murid inti, dan ketua sekte. Bagaimana kriteria pembagian kelima tingkatan ini? Pelayan bertanggung jawab atas teknik, hingga mencapai tingkat pondasi. Bisa dipromosikan menjadi murid luar yang ingin masuk murid dalam, harus mencapai tingkat inti emas dalam 3 tahun. Dan lulus ujian jalan pergantian tubuh. Persyaratan ini bukannya terlalu kejam. Lalu, bagaimana dengan murid inti? Murid inti harus mencapai tingkat bayi Yuan, serta berjasa besar bagi sekte, akan diuji oleh masing kepala puncak. Adapun murid khusus, hanya mereka yang kupilih langsung yang boleh mengikuti ujian. Ternyata harus menggunakan sumpah langit untuk menguji kesetiaan. Mereka yang mengkhianati sekte akan lenyap jiwa dan raganya. Ujian ini adalah garis pertahanan pertama. Baik, kami mengerti. Segera persiapkan upacara perombakan aturan sekte. Giok Qingming hanyalah permulaan. Tak kapan orang dari alam atas akan datang. Pertemuan langit wilayah Changlan akan segera digelar, berbagai sekte besar akan berkumpul di sana. Muyue,
Kali ini, kamu yang memimpin tim King Han, Xiao, dan Ling Shi ikut mendampingi. Murid mengerti, saya tidak akan mencoreng nama baik Sekte Taichang. Wahai para bidadari, apakah ingin makan atau menginap? Siapkan 4 kamar terbaik. Siapkan lagi 1 meja penuh camilan enak. Sejak kapan orang dari kota langit biru datang ke sini? Wajah yang begitu rupawan benar-benar membuka mata tuan muda ini. Cantik, ikutlah dengan tuan muda ini. Aku jamin kau bisa hidup tenang dan berkuasa di Changlan Yu ini. Enya, dikasih yang halus tidak mau, malah minta yang kasar. Belum ada wanita yang diincar tuan muda ini yang tidak bisa kudapatkan. Xiao, juniorku, pedangmu jauh lebih cepat dari sebelumnya. Ayo kita naik ke atas. Pertemuan para jenius akan segera dimulai. Jangan sampai kita melewatkan urusan penting itu. Tunggu saja pembalasanku. Sekte miskin macam Qingming, you saja berani ikut. Pantaskah mereka ikut pertemuan para jenius? Wajahnya sih memang manis. Pasti datang ke sini buat melayani para tuan muda, kan? Hahaha, kemarin kalian cuma beruntung. Hari ini di atas arena, aku pasti akan buat kalian menderita. Pecundang seperti kalian berani sombong. Tuan muda hari ini ganti hiasan rambut. Ya, kelihatannya malah jadi lebih minta dihajar daripada kemarin. Gadis sialan, tunggu saja saatnya nanti kalian menangis. Junior, ayo pergi. Jangan buang waktu meladeni badut-badut ini. Pertandingan dimulai. Gadis kecil, palu besar milikku ini tidak bisa melihat arah. Loh, sekarang masih sempat kalau mau menyerah. Apa mau mati konyol? Pertandingan pertama. Ye Xiao dari Sekte Taichang menang. Hanya dengan 1 jurus, langsung melumpuhkan murid utama dari Sekte Palu Gila. Bagaimana mungkin? Itu hanya karena dia mengandalkan pedang pusaka yang tajam. Lihat saja, akan kupatahkan teknik gerakanmu itu. Pertandingan kedua, Luo Lingxi dari Sekte Taichang menang. Kultivator elemen es, ya. Sial sekali kau bertemu denganku. Api yang sangat mengerikan. Kenapa tiba-tiba jadi sedingin ini? Pertandingan ketiga, Chu Qinghan dari Sekte Taichang menang. Teknik bela diri apa ini sebenarnya? Bahkan api pun bisa dia bukukan. Pertandingan pertama, babak 8 besar. Ye Xiao dari Sekte Taichang melawan Xiang Fei dari Sekte Bawang. Gadis nakal, bukannya kemarin kalian sombong sekali di penginapan? Hari ini, di atas arena, aku sang tuan muda, akan membuatmu menyesal karena masih hidup, tapi tak bisa mati. Xiang Fei itu jenius nomor 1 di Sekte Bawang. Caranya bertarung sangat kejam. Gawat, gadis itu bakal habis. Sekte Taichang memang terlihat seperti kuda hitam, tapi fondasi mereka rasanya takkan bisa mengalahkan Sekte Bawang kita. Qinghan, menurutmu berapa jurus yang dibutuhkan Xiao untuk menghabisi si bodoh itu? 1 jurus saja sudah kebanyakan, setengah jurus pun dia sudah kalah. Semut berisik. Majulah. Kurang ajar. Akan kurobek mulutmu itu. Pertandingan dimulai, berlututlah, tinju bulan mabuk bawang. Siapa? Siapa itu? Di belakangmu, kekacauan mulai bangkit. Ini tidak mungkin, energi spiritualku. Dia bahkan belum mencabut pedangnya, tapi sudah melumpuhkan Xiang Fei, murid Sekte Taichang. Ternyata mengerikan sampai sejauh ini. Dasar jalang sialan, beraninya kau melukai anakku. Serahkan nyawamu. Dasar orang tua bangka, kau pikir pantas menyentuh adik seperguruanku? Lancang, beraninya bocah ingusan sepertimu menceramahi orang tua ini. Pergi dari hadapanku. Hentikan. Kau ini tetua Sekte Bawang, tapi berani melanggar aturan turnamen langit secara terang-terangan. Apa kau ingin bermusuhan dengan gerbang pengunci penjara Changlan kami? Gadis ini bukan sekadar tuan muda Sekte kami, caranya sangat kejam. Aku hanya menegakkan keadilan dalam pertandingan di atas arena. Hidup dan mati itu sudah takdir. Kalau kemampuanmu payah, harus siap menanggung risikonya. Jika dilumpuhkan, apa yang dikatakan, murid Sekte Taichang itu benar sekali. Berani lancang lagi, jangan salahkan aku jika tidak sopan. Sekte Taichang yang megah ini. Urusan hari ini, Sekte Bawang akan mengingatnya. Badai telah berlalu, pertandingan dilanjutkan. Sekarang, masuk ke babak 4 besar. Pertandingan pertama, Luo Lingxi
dari Sekte Taichang melawan Chu Qinghan dari Sekte Taichang. Silakan. Kakak senior King Han. Silakan. Adik junior Lingxi. Teknik hanyuan Fengtian milik kakak senior sudah mencapai tingkat puncak. Ilmu formasi saya belum matang. Saya menyerah. Pertarungan ini dimenangkan oleh Chu Qinghan. Selanjutnya, babak final, Ye Xiao dari Sekte Taichang melawan Chu Qinghan dari Sekte Taichang. Kakak senior King Han, aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku. Jangan lari. Energi pedang kekacauan menghilang sesuai keinginanku. Pedang adik junior ternyata sangat cepat. Aku kalah. Saya umumkan, juara ajang Tian Jiao Hui tahun ini adalah Ye Xiao dari Sekte Taichang. Ini adalah hadiah utama bagi sang juara. Sebuah token kualifikasi untuk memasuki alam rahasia nirvana yang legendaris. Wah. Guru, murid tidak mempermalukan Anda. Berhasil meraih posisi juara. Kerja bagus. Tidak mempermalukan Sekte Taichang. Selamat, adik junior keempat. Kualifikasi alam rahasia nirvana ini sekarang milikmu. Guru, di alam rahasia itu ada aura dari klan Phoenix kita. Jika begitu, hari ini guru akan membawa kalian masuk ke sana untuk melihat tampilan misi sistem. Di dalam alam rahasia ini tersimpan peluang bagi Xia Qingyan, guru. Tapi bukankah kualifikasinya hanya satu? Jika Sekte Taichang ingin masuk, siapa yang berani menghalangi? Racun api di sini terlalu pekat. Energi spiritualku tidak akan bertahan lama. Guru, api ini bisa melelehkan besi dan emas. Kita akan sulit untuk masuk lebih dalam sistem. Tukar 6 jimat anti-api kualitas terbaik. Wah, benda yang menakjubkan. Aku benar-benar tidak merasa panas lagi. Shizun, aku bisa merasakannya. Ada tepat di depan sana. Ikuti aku dengan rapat. Jangan sampai tertinggal. Shizun, tubuhku terasa sangat panas. Sui Bai. Sepertinya akan terbakar. Muye, mundur. Ini adalah takdirnya. Shizun, hati-hati. Makhluk keparat ini, kekuatannya sangat mengerikan. Sisa jiwa burung api ini sepertinya tidak berniat jahat. Dia hanya sedang menguji garis keturunannya. Jangan bergerak. Ini adalah keberuntungannya. Shizun, tolong aku. Shizun, rantai es itu sedang melahap sumber kekuatannya. Cuma segel 10.000 tahun saja, hancurlah kau. Simei, jangan takut. Shizun sudah menyelamatkanmu. Terima kasih banyak, Shizun. Terima kasih, Shijie. Shizun, hati-hati, ada sekelompok besar ahli jalur iblis yang menerobos masuk. Hahaha. Segel 10.000 tahun sudah hancur. Burung Phoenix kecil itu sekarang milikku. Setelah melahap garis keturunan Phoenixmu, aku pasti bisa menembus batasan kekuatanku. Geser iblis, lancang sekali kau. Beraninya makhluk iblis sepertimu menyentuh murid dari Sekte Taichangku, hanya seekor semut, di tingkat dewa saja. Beraninya kau bersikap sombong di depanku. Orang ini berada di puncak ranah Dewa Abadi. Kekuatannya sangat kuat. Menarik juga. Hari ini kalian semua harus mati di sini. Hanya seorang Dewa Abadi rendahan, beraninya menyebut dirimu aku di depanku. Cari mati. Aku akan segera mengirimmu ke alam baka sekarang juga. Kebetulan, iblis api ini akan kujadikan hadiah murid untuk King Yan. Muncullah formasi, bersihkan tempat ini. Xian, Kaisar Abadi. Bagaimana mungkin dasar semut kecil saja berani-beraninya menggonggong di sini? Ampun Tuan, ampunilah kami. Pemimpin, panggil pelindung Kaisar Abadi. Sebenarnya, siapa sebenarnya Sekte Master Taichang ini? Pemimpin kita. Tewas dalam sekejap. Lari. Cepat lari.
Hanya dengan satu gerakan, dia melenyapkan ratusan makhluk abadi. Seberapa kuat sebenarnya sosok dewa ini, kakak seperguruan? Ini adalah pelindung sekte kita. Selama ada guru di sini, tidak ada seorang pun yang bisa menyakitimu. Xia Qingyan, kau memiliki tubuh roh Phoenix. Apakah kau bersedia bergabung dengan sekte Taichangku? Terima kasih banyak atas pertolongan Anda, Yang Mulia. Energi spiritual di sini bahkan jauh lebih murni dibandingkan dengan tanah leluhur klan Phoenixku, 100 kali lipat lebih pekat. Pergilah, hubungkan dirimu dengan prasasti di dalam aula. Di sana akan ada teknik bela diri yang cocok untukmu. Teknik api nirwana tingkat dewa. Ini memang yang paling cocok untuknya. Utahatuknya bagus. Kau tidak mempermalukan sekte Taichangku? Kenapa? Masih ada yang mengganjal di hatimu? Guru, klan iblis mengejarku karena mereka yang berada di balik. Oh, dari klan iblis, mana mereka? Sekte iblis langit. Guru, dia sedang menyerap sisa api dewa nirwana dariku. Biarkan saja, ini adalah takdirnya. Dia berhasil menembus ke alam kaisar abadi. Lumayan, sekte Taichang sekarang punya satu tambahan kekuatan lagi. Mohon tenang. Sekte Master Taichang, kami dari sekte Bawang, datang untuk mempersembahkan harta sebagai permintaan maaf. Mohon ampuni kami, sekte Master. Klan Yanmo bersedia menyerahkan 10 urat nadi spiritual. Hanya mohon agar sekte Taichang bermurah hati. Kembali dan sampaikan pada pemimpin kalian, jika ada lain kali, sekte kalian akan kuhancurkan. Sekte Master, energi iblis ini dingin dan sangat ganas. Rasanya bukan berasal dari dunia ini. Ini adalah cara dari sekte iblis Shutian. Segel adikku, tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Guru, murid bersedia memimpin pasukan untuk turun ke dunia bawah demi berkultivasi. Perkuat segelnya. Dengan kekuatan kalian saat ini, turun ke bawah sana, cuma cari mati. Ketua, jika segelnya hancur total, benua Tianxuan akan mengalami malapetaka besar. Langit tidak akan runtuh. Tapi kalian harus segera menjadi lebih kuat. Ikut aku kembali ke sekte, buka medan perang kuno. Pergi ke medan perang kuno itu taruhannya nyawa. Kalau ada yang takut, silakan mundur sekarang. Kami bersumpah setia mengikuti ketua. Pantang untuk mundur. Mohon guru, buka jalannya. Kami tidak akan mengecewakan harapan sekte. Hawa jahat yang mengerikan sekali, inilah medan perang yang sesungguhnya. Pedangku sudah mulai bergejolak. Api Phoenix justru butuh hawa jahat ini sebagai bahan bakar. Mu Yue, pimpin tim dan berangkat. Aku akan menunggumu di Taichang. Peringatan, segel medan perang kuno telah ditembus energi iblis. Tingkat kesulitan ujian ditingkatkan secara paksa. Semuanya hati-hati, hawa jahat di sini 10 kali lebih kuat daripada di luar. Ada bau darah di udara. Itu sisa-sisa jiwa yang tewas dalam perang kuno. Jumlahnya terlalu banyak. Jangan panik. Bentuk formasi pemanah Taichang. Sialan. Aku tidak kuat lagi. Jaga pikiran kalian, ini adalah ujian hidup dan mati. Aku berhasil menerobos. Aku juga berhasil menerobos ke tahap akhir Jindan. Segala sesuatu bisa ditebas, satu pedang ini mampu menghancurkan 10.000 teknik. Pedang yang sangat kuat. Jalan masuknya sudah terbuka, tapi di bagian dalam ada gejolak yang lebih mengerikan. Ayo jalan, ikuti aku dengan rapat. Mundur, bentuk formasi. Cepat jalan, fluktuasi energi spiritual di depan sangat kacau. Segelnya ada di sana. Betul. Itu Daozu. Segelnya hampir hancur. Setelah 10.000 tahun, akhirnya aku akan keluar juga. Ternyata cuma sisa-sisa jiwa. Jangan harap bisa lepas dari segel ini. Gawat, sang Raja Iblis,
sedang menyedot kekuatan spiritualku. Kekuatannya terlalu besar. Aku benar-benar tidak bisa menahannya. Sialan. Apa ini? Yang namanya tekanan dari seorang Daozu. Pedangku ditekan sampai tidak bisa bergerak. Kalian semut rendahan, jadilah santapan darahku. Kita akan mati di sini. Matilah kalian, hahaha. Jadilah nutrisi untuk kebangkitanku. Guru. Itu klon guru. Klon Daozu? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada Daozu yang masih hidup di dunia ini? Beraninya sisa jiwa rendahan, sepertimu menyentuh muridku? Arbo? Tidak. Rencana gua selama 10.000 tahun. Bagaimana bisa aku kalah dari seorang junior? Masamu sudah habis? Dao. Gerbang menuju dunia atas, sepertinya jalan menuju dunia atas akan terbuka lebih awal.